Hai Roanesia, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuat golden nugget cheese yang pastinya enak dan bisa jadi ide jualan loh. Nah, ini juga bisa dijadikan frozen ya. Saya pakai kemasan vakum seperti ini. Gimana cara buatnya dan berapa sih modalnya? Yuk kita bahas. Nah, list berikut estimasi harganya saya sesuaikan dengan harga bahan di tempat saya ya. Jadi kalian bisa sesuaikan. Lanjut, langsung kita siapkan bahannya ya. Di sini saya pakai tepung roti putih seperti ini ya untuk coatingnya. Dan bahan utamanya di sini saya pakai dada ayam filet 2 kilo. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, merica, gula, dan saya juga pakai saus tiram ditambah dengan minyak wijen. Kalian juga bisa tambahkan kaldu bubuk non MSG ya. Lanjut untuk membuat adonan nuggetnya. Terlebih dahulu kita mau siapkan bahan-bahannya yang akan digiling nanti ya. Kita siapkan bawang merah, bawang putih, merica, gula, dan ini saya pakai saus tiram dan minyak wijen. Ada tepung sagu cap tani 4 sendok makan dan kaldu sapi yang non MSG ya. Dan daging dada ayam filet seperti ini sudah saya bersihkan ya dari kulit maupun tulangnya. Supaya wangi, di sini untuk bumbunya saya mau tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya cukup sampai layu saja. Nah, setelah bawangnya layu, kita langsung saja campur ke dalam choppernya. Ada bawang merah dan bawang putih. Berikut masukkan semua bahan yang tadi sudah kita siapkan. Masukkan gula, merica, dan kaldu bubuk. Di sini saya pakai saus tiram ditambah dengan minyak wijen. Dan tambahkan 2 telur. Di sini saya mau chopper dulu untuk bumbu dan telurnya supaya merata ya. Kalau kita langsung chopper dengan dagingnya, nanti takutnya ada bumbu yang tidak rata. Nah, setelah bumbu dengan telurnya tadi sudah halus dan tercampur, kita tambahkan daging ayamnya. Nah, tambahkan sedikit daging ayamnya, lalu masukkan tepung sagunya. Dan tambahkan ayam lagi supaya tepungnya tidak terbang kemana-mana.
Nah, untuk teksturnya cukup sampai halus seperti ini ya. Dan sambil kita siapkan bahan yang lainnya, kita mulai didihkan air dan sedikit minyak ya untuk merebus adonannya. Nah, untuk bahan tambahannya di sini saya pakai 2 jenis keju. Keju Pro Cheese yang cheddar biasa dan yang quick melt. Nah, kalau bahannya sudah siap, adonan dan kejunya, kita mau bentuk dan rebus di air yang mendidih. Kalau airnya sudah panas dan hampir mendidih, kita sudah bisa mulai untuk membentuk adonannya. Di sini saya menggunakan tangan saja. Saya sudah cuci tangan ya. Saya tidak menggunakan hand glove soalnya adonannya pasti lengket kemana-mana. Jadi pakai tangan lebih enak. Nah, untuk caranya gampang saja, sama seperti membuat bakso, kita tinggal membentuk adonannya dan rebus di air yang mendidih dengan sedikit minyak. Biasanya untuk nugget kan adonannya dikukus dulu ya. Di sini saya menggunakan teknik sama seperti membuat bakso karena menurut saya dengan adonan yang full daging seperti ini hanya tambahan sedikit saja tepung sagu itu tidak akan berpengaruh dengan teksturnya, tidak akan pecah dan hancur juga. Nah, sama seperti membuat bakso, kalau dia sudah mengapung seperti ini, kita saring dan tiriskan. Terlebih dahulu, kita mau siapkan untuk baluran coatingnya supaya tepung rotinya menempel. Di sini saya pakai 2 telur. Cukup diaduk sampai rata saja. Lalu kita bisa masukkan adonan nugget yang sudah mengapung seperti ini. Nah, teksturnya bagus kan? Kenyal dan tidak hancur. Karena di sini saya pakai hampir 100% dada ayam filet. Hanya tambahan 4 sendok makan tepung sagu saja untuk merekatkan. Setelah adonannya yang matang, dilapisin dengan kocokan telur, kita balur dengan tepung panir. Nah, gimana caranya? Cukup gampang kan? Kita perlu balurin saja dengan tepung panir seperti ini sampai adonannya habis. Nah, untuk kemasannya di sini saya pakai kemasan vakum seperti ini. Satu kantong ini isinya 6 sampai 8 piece. Yang isi kejunya ekstra, saya beri isi 6. Yang isi kejunya standar, saya beri isi 8 karena ukurannya lebih kecil dari yang ekstra.
Setelah divakum dan diseal, bisa di stok di freezer. Kalau di vakum seperti ini, bisa tahan sampai 2 bulan loh, karena untuk bahannya sendiri kan sudah matang, jadi akan lebih awet. Ini bisa jadi ide bisnis yang potensial nih, karena mengingat anak sekolah kan sekarang sudah mulai masuk ya. Jadi para ibu pasti mencari alternatif bekal anak yang simple, enak, dan pastinya lebih sehat karena tanpa bahan pengawet. Nah, gimana cara buatnya? Cukup gampang bukan? Dan menarik pastinya. Dengan modal kurang lebih 150.000, kalian bisa memulai usaha kecil-kecilan di rumah. Semoga bermanfaat ya dan selamat mencoba. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel Rohanesia supaya saya semakin semangat membuat videonya. And see you on the next video.